Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai komponen dan subsistem Sistem Informasi Geografis atau yang disingkat SIG. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai komponen SIG. Apa aja sih komponennya? Nah, secara garis besar, komponen SIG itu terdiri dari data informasi geografis, sistem komputer, dan brainware atau manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai data informasi geografis. Data SIG dibagi menjadi dua macam, yaitu data spasial dan data atribut. Apa sih bedanya? Yang pertama ada data spasial. Data ini merupakan data yang memiliki referensi ruang kebumian atau koordinat geografis, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data ini merupakan data yang berepresentasi objek di bumi. Data spasial umumnya disimpan dalam bentuk informasi dan koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Data spasial berasal dari peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak, data pengiraan jauh berupa citra satelit dan foto udara, serta data hasil pengukuran lapangan dan GPS atau Global Positioning System. Di dalam penyajiannya, data spasial terbagi menjadi dua jenis, yaitu model data raster dan model data vektor. Yang pertama kita akan membahas model data raster, yaitu model data dengan menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Jadi, kata kunci data raster yaitu piksel yang membentuk grid. Kemudian ada model data vektor, yaitu data yang dapat menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau kurva, dan poligon beserta atribut-atributnya. Jadi kata kuncinya di sini adalah titik, garis atau kurva, dan poligon beserta atributnya. Bentuk dasar model vektor ini didefinisikan oleh sistem koordinat kartesius dua dimensi X dan Y. Kemudian, secara garis besar, data spasial model vektor dibedakan menjadi tiga macam, yaitu data titik atau point, garis atau line, dan area atau poligon. Yang pertama ada data spasial titik atau point. Data ini digunakan untuk mempresentasikan spasial yang paling sederhana pada suatu objek. Titik tidak mempunyai dimensi seperti lokasi fasilitas pendidikan, lokasi fasilitas kesehatan, lokasi administratif, dan lain-lain. Kemudian ada data spasial garis atau line yang digunakan untuk mempresentasikan objek dalam satu dimensi, seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Selanjutnya, ada data spasial area atau poligon yang digunakan untuk mempresentasikan objek dalam dua dimensi seperti danau, batas lahan, batas administrasi, dan lain-lain. Berikut contoh penerapannya di dalam pemetaan. Disajikan berupa peta persebaran SMA di Pulau Belitung. Berdasarkan peta, data titik menyatakan suatu lokasi, misalnya lokasi SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Kemudian, data garis atau line ini menyatakan objek yang berbentuk garis, seperti jalan kolektor atau jalan lokal. Sedangkan area atau poligon digunakan untuk menyatakan tata guna lahan, seperti pada peta, misalnya area berwarna hijau itu Kabupaten Belitung, dan area berwarna kuning itu Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai data atribut. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut ini diperoleh dari perhitungan statistik, sensus, serta catatan lapangan. Data disimpan dalam bentuk tabel. Contohnya pada peta lokasi sekolah, data atributnya memuat lokasi sekolah dan nama sekolah. Kemudian pada peta jalan, data atributnya memuat status jalan dan kondisi jalan. Kemudian pada penggunaan lahan, data atributnya memuat penggunaan lahan dan luas lahan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem komputer. Nah, sistem komputer ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini berupa perangkat komputer yang dapat mendukung pengoperasian perangkat lunak yang digunakan. SIG membutuhkan komputer untuk menyimpan, memproses, menganalisis, dan menayangkan data spasial. Nah, pada bagian hardware ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Di antaranya ada alat masukan atau input. Nah, alat ini fungsinya untuk memasukkan data ke dalam komputer.
Contohnya adalah scanner, digitizer, dan CD-ROM. Kemudian pada bagian yang kedua ada alat pemrosesan. Nah, sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Contohnya CPU. Kemudian bagian yang ketiga ada alat keluaran atau output. Fungsinya untuk menayangkan informasi geografi sebagai data dalam processing. Contohnya printer dan plotter. Nah, di dalam sistem komputer juga terdapat bagian lainnya selain perangkat keras atau hardware, yaitu perangkat lunak atau yang kita sebut sebagai software. Nah, perangkat lunak ini merupakan program-program yang berguna untuk memproses dan menganalisis data. Terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam SIG, diantaranya IR-Mapper, ArcGIS, QuantumGIS, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir pada komponen SIG, yaitu kemampuan manusia atau brainware. Nah, brainware ini merupakan manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Brainware bertugas untuk menjalankan sistem mulai dari pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyediaan data. Bagaimanapun juga, manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem, sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaannya terhadap ilmu dan teknologi mutakhir dalam sistem informasi geografis. Nah, tadi kita akan membahas mengenai komponen SIG. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai subsistem sistem informasi geografis atau SIG. Nah, secara garis besar, subsistem SIG terdiri dari 4, yaitu input data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, serta output data. Yang pertama kita akan membahas mengenai input data. Nah, subsistem ini berperan untuk memasukkan data dan mengubah data asli ke bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Semua data geografi diubah terlebih dahulu menjadi data digital sebelum dimasukkan ke dalam komputer. Data digital memiliki kelebihan dibandingkan dengan peta, karena jumlah data yang disimpan lebih banyak serta pengambilannya kembali lebih cepat. Ada dua macam data dasar geografi, yaitu data spasial dan data atribut, yang sebelumnya pernah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu komponen SIG. Nah, data dasar yang dimasukkan ke dalam SIG diperoleh dari 3 sumber, yaitu data lapangan atau teristris, data peta, serta data penginderaan jauh. Nah, data lapangan atau teristris diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan di lapangan, karena data ini tidak terekam dengan alat penginderaan jauh. Misalnya, batas administrasi, kepadatan penduduk, curah hujan, jenis tanah, dan sebagainya. Kemudian ada data peta yang digunakan sebagai masukan dalam SIG, yang diperoleh dari peta, kemudian diubah ke dalam bentuk digital. Selanjutnya ada data penginderaan jauh. Data ini merupakan data dalam bentuk citra dan foto udara. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai manajemen data. Subsistem dalam SIG yang berfungsi mengorganisir data spasial dan data atribut ke dalam basis data, sehingga dapat dengan mudah dipanggil kembali untuk diadakan pengeditan, revisi, serta pembaharuan data. Kemudian yang ketiga ada manipulasi serta analisis data. Nah, subsistem ini berfungsi menyimpan, menarik kembali data dasar, dan menganalisa data yang telah tersimpan dalam komputer. Kemudian yang keempat ada output data. Nah, output data ini merupakan penyajian hasil berupa informasi baru atau basis data yang ada, baik dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy, seperti dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan lain-lain. Berikut merupakan diagram alir dari subsistem sistem informasi geografi. Data input dapat seperti pada diagram alir, kemudian diproses atau dimanipulasi sehingga menghasilkan output berupa peta, tabel, laporan maupun informasi digital. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.